Inilah yang kemudian istighfarnya kita temukan dari istighfarnya Nabi. Nabi Muhammad tuh udah nggak ada dosa, teman-teman. Benar nggak? Nabi ada dosa nggak? Nggak ada. Lalu Nabi istighfar dari dosa apa? Ya, Buya Dr. Ar-Raji Hashim mengatakan Nabi Muhammad itu tidak ada dosa. Pemikiran, pendapat, ataupun anggapan bahwa Nabi Muhammad tidak punya dosa adalah pemikiran yang salah. Karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Juga bertentangan dengan sunnatullah. Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa beliau itu adalah manusia seperti kita-kita ini. Bedanya hanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Sama seperti Juan Siregar. Juan Siregar juga menerima wahyu. Apakah Juan Siregar tidak punya dosa? Manusia tidak punya dosa. Mustahil. Kita berlumuran dosa. Sama-sama. Siapapun manusia yang pernah hadir di muka bumi pasti punya dosa. Termasuk para nabi dan Nabi Muhammad. Juga tak kecuali. Kemanusia biasaan Nabi Muhammad itu juga Allah pertegas dalam surah Abasa, yaitu bermuka masam. Di mana di dalam surah itu Allah menjelaskan bagaimana seorang Nabi Muhammad itu bisa membeda-bedakan orang miskin, orang buta dengan orang kaya. Apakah membedakan seperti itu bukan termasuk perbuatan dosa? Pertanyaannya, kenapa Allah menjelaskan tentang aib Rasulullah yang seperti itu? Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah menjaga aib para nabi? Tetapi ini kenapa dibeber aibnya? Ya, hikmahnya tentu untuk petunjuk bagi kita manusia sekarang agar tidak lagi terjadi seperti pemikiran para ulama Buya Ar-Razi yang mengatakan Nabi Muhammad itu tanpa dosa. Tentu di perjalanan hidup Nabi Muhammad secara pribadi di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin juga sama-sama saja berlumuran dosa. Cuman sebanyak apapun dosa itu tentu Allah hapus. Betul, dia tidak punya dosa karena dihapus. Tetapi kalau melakukan dosa, mustahil tidak pernah. Pasti. Seperti yang dijelaskan dalam surat Abasa tadi. Dan hikmah utama dari video ini juga kepada kita seluruh bangsa Indonesia. Sebesar apapun kesalahan dosa kita yang dilakukan selama ini, itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup masa lalu. Kalau kita sekarang ingin hidup bersama Allah, ingin dibimbing Allah, berhijrahlah. Ambil ballpoint, ambil kertas, tulis niat, baca Al-Quran. Allah mustahil menolak. Dan Allah pasti membimbing kita semua bangsa Indonesia mewujudkan revolusi Indonesia, mewujudkan Indonesia kiblat prestasi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.